Oke kan Bini ya, jauh lebih penting ketika seseorang mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran itu apa, kemudian diamalkan, tidak saja hanya membaca atau mendengarnya saja, tetapi harus lebih dari itu. Nah, kalau melihat kondisi sekarang, nampaknya pemirsa ya, ini banyak juga yang paham dengan Al-Quran, yang apa namanya bacaannya bagus ya, kemudian juga enak lah kalau membaca Al-Quran gitu ya. Tetapi untuk pengamalannya ini mungkin agak jauh, masih tidak melaksanakannya. Nah, yang seperti ini bagaimana Pak Kiai? Iya, itu kembali kepada yang namanya hidayah. Hidayah itu perlu kita jemput, ya. Tidak hanya kita mengharap datang sendiri, tapi perlu kita menjemput hidayah. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Berjalan dulu, baru Allah jemput. Paksakan dulu baca Quran, paksakan dulu pahami Al-Quran. Setelah itu semoga hidayah Allah datang sehingga kita mampu mengamalkan setiap isi Al-Quran. Di dunia kalau kita paham Al-Quran, Allah tanamkan ketenangan. Satu ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Corona datang, Covid datang, musibah datang, ujian datang. Yakin Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan kita. Setiap apapun yang terjadi, kita yakin pasti ada jalan keluarnya. Makanya dalam sholat diulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Mohon petunjuk kepada Allah agar Allah beri jalan terbaik. Setelah memohon petunjuk, Allah memberikan cara terbaik agar kita pandai bersyukur. Apa itu? An'amta alaihim. Setiap yang kita jalani, setiap yang kita rasakan, setiap yang kita terima, jangan dinikmati, tapi dinikmatkan. Dinikmatkan. Beda, ya. Dinikmati dengan dinikmatkan beda. Ya, kalau dinikmati selalu yang nikmat-nikmat saja. Tapi kalau dinikmatkan, subhanallah, apapun akan menjadi sebuah kenikmatan. Kita diambil oleh Allah sesuatu benda yang kita cintai, kita sayangi, kita sukai. Kalau dinikmatkan, kita yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Apapun kejadian, apapun hal yang menimpa kita, kuncinya dinikmatkan. Kalau kita mampu menikmatkan bahwa ini adalah desain Allah, tidak mungkin Allah salah dalam sebuah desain, karena 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, side plan, apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, desainnya sudah ada di hadapan Allah. Bahkan Allah menjelaskan, wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizki, sama kerjanya, sama dagangnya, sama lahir dari rahim yang sama. Allah beda-bedakan dalam masalah rizki. Ini akan menjadi ketenangan bagi kita. Kita kerjanya sama di satu instansi, tapi tidak sama jatah rizkinya. Adik kakak tidak sama jatah rezekinya. Masya Allah, ada yang Allah beri kemudahan dalam hal keturunan, tapi sulit dalam materi. Ada yang Allah permudah dalam materi, keturunan ditahan dulu. Yang penting apapun dinikmatkan. Ini yang akan menjadi sumber kenikmatan. Diberikan kenikmatan oleh Allah. Ya, baik, Pak Kiai, kita harus break dulu sebentar ya. Ya, pemirsa tetap bersama kami ya. Nanti selepas selingan yang satu ini kita lanjutkan lagi, masih di Gemar Ramadan untuk edisi hari ini. Dan tema kita adalah mulia bersama Al-Quran. Jalan-jalan ke Sukabumi. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita, masih membahas mengenai mulia bersama Al-Quran ya. Masih ada Kiai Haji Jafar Shodiq bersama kita di studio. Dan untuk Anda yang mau bertanya boleh silakan. Kita buka line teleponnya ya, 022 540 6677. Sekali lagi 022 540 6677 ya. Saya tunggu teleponnya, tapi semoga bisa nyambung dengan tema yang kita bahas hari ini ya. Baik.
Nih Pak Kiai, kita akan lanjutkan lagi ya sambil menunggu penelpon hari ini. Gini Pak Kiai, ini kita sudah ada di paruh waktu yang kedua di Ramadan ini ya. Mungkin ada orang-orang yang di paruh waktu pertama dan kedua ini begitu semangatnya. Tapi nanti lama-lama nih udah masuk 10 hari terakhir, udah pikirannya udah kemana-mana nih. Udah kemana-mana, udah harus ngurus ini, ngurus itu untuk lebaran dan lain sebagainya. Tapi untungnya juga mudiknya sekarang tidak boleh mudik ya. Jadi mungkin bisa lebih fokus lah untuk kita melakukan kegiatan ibadah kita. Nah, ini gimana biar tidak kendor lah di hari-hari terakhir itu, jangan sampai kita malah kalah di hari terakhir. Tapi ada telepon dulu sekedap Pak Kiai ya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sareng Pak Herlan. Beres, Teh Depi. Mohon, mangga silakan Pak. Begini Pak Kiai, ada hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Umamah. Beliau telah mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati sab'ana ashabihi. Bacalah Al-Quran karena akan datang pada hari kiamat sebagai pembela bagi orang yang mempelajari dan menaatinya. Di dalam Al-Quran itu kan ada ilmu pertanian, ilmu perikanan, peternakan, kedokteran, ilmu bela negara, perdagangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan akhlak Kangjeng Nabi itu Al-Quran itu Pak Kiai? Rupina sakitu hatur nuhun, Teh Depi, assalamualaikum. Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak Al-Quran. Mangga silahkan Kiai. Baik pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun berada, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran, karena hulukuhul Quran. Rasulullah itu bagaikan Al-Quran berjalan. Artinya apa akhlak Rasul itu semuanya ada dalam Al-Quran. Al-Quran kalau kita jadikan sebagai imam, berarti kita menjadikan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Tadi disampaikan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi ashab, bagi ahli Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran itu memiliki julukan-julukan tersendiri. Seperti halnya surah Yasin dikenal dengan qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Makanya kalau kita sedang galau, sedang risau, galau suralau dan sebagainya, bacalah surah Yasin. Kemudian ada juga surah Al-Mulk atau kita kenal dengan Tabarak. Ini subhanallah. Surah Al-Mulk ini akan menjadi teman setia kita. Bahkan orang yang rajin mendawamkan salah satunya surah Al-Mulk ini, begitu orang itu meninggal dunia, tatkala jasadnya terbaring kaku di tengah rumah, surah Al-Mulk ini akan menjadi seorang pemuda yang tampan kalau jasad itu laki-laki, akan menjadi seorang perempuan yang cantik kalau jasad itu adalah seorang wanita. Begitu keranda disiapkan, kemudian naik ke keranda jenazah itu, sang pemuda tampan itu pun mengikuti terus sampai ke liang lahat. Bahkan tatkala 7 langkah ahli atau keluarga meninggalkan kuburan, saat itu datang malaikat munkar wa nakir, dan di situ pula Al-Quran menjadi pembela kita di alam barzah tersebut. Luar biasa. Nah, jadi pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun berada, jadikan Al-Quran keseharian kita. Rumah tangga contohnya ada dalam Quran, berdagang contohnya ada dalam Al-Quran, bahkan ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya, sumber inspirasinya kebanyakan adalah dari Al-Quran. Begitu. Ya. Jadi kalau Rasulullah itu betul-betul seperti Al-Quran berjalan. Iya. Ketika apapun yang beliau lakukan itu selalu merujuknya kepada Al-Quran ya, ya. Sehingga ini betul-betul menjadi teladan kita semua. Baik ya. Pemirsa yang mau bertanya kembali silahkan. Teleponnya 022 540 6677. Sekali lagi 022 540 6677. Saya tunggu teleponnya ya. Baik, kita lanjut lagi Pak Kiai. Kembali lagi ke pertanyaan saya yang sebelumnya. Bagaimana mungkin kemudian kita di akhir Ramadan ini kok kita menjadi orang yang loser, menjadi orang yang kalah? Ternyata kan sayang banget Pak Kiai ya. Betul. Jangan sampai di babak penyisihan, babak semifinal kita menang, di babak final kita kalah. Iya. Jadi justru babak semifinal, babak penyisihan adalah pemanasan, babak semifinal pemaksimalan, dan babak final di situ adalah penentuan kita. Sakedap, ada telepon lagi. Baik. Saya terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa?
dengan Pak Encep di Cianjur. Pak Encep Cianjur, mangga silakan Pak Encep. Ya, begini, mohon maaf sebesar-besarnya saya bertanya, sejauh mana yang membaca Al-Quran di atas kuburan itu yang meninggal itu dibacakan Al-Quran. Begitu Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ke hukumnya mungkin ya Pak Kiai ya. Mangga silahkan Pak. Membaca Al-Quran di atas kuburan nggak boleh. Kalau di sampingnya boleh. Gitu ya. Nah jadi begini, Allah memerintahkan agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara berdoa itu ada 3. Ya. Yang pertama dengan bahasa kita, ya Allah sehatkan, ya Allah muliakan, itu bahasa kita. Yang kedua dengan bahasa Allah yang ada dalam Quran dan hadis. Doa dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa dalam hadis, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajani ila akhirih. Yang ketiga ada doa dalam bentuk tawasul. Tawasul itu melalui pelantara. Al-Quran berbicara, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah jalan untuk sampai kepada Allah. Para ulama bersepakat yang boleh dijadikan sebagai jalan tawasul ada 3. Yang pertama sholat. TDP sholat tahajud, tidak perlu berdoa, Allah angkat derajat. TDP sholat duha, tidak perlu berdoa pun Allah luaskan rizki. Karena sholat itu sendiri sudah doa. Ya. Yang kedua, tawasul yang diperbolehkan adalah dengan amal soleh. Kita rajin berderma, rajin bersedekah, rajin berbuat baik kepada sesama, terutama kepada orang tua. Man amila sholihan min dakarin au unsa fahuwa mu'min. Siapa orang yang beramal soleh, baik ia laki-laki ataupun perempuan, Allah menjamin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah menjamin kehidupan yang terbaik. Rumahnya terbaik, mobilnya terbaik, pendapatannya terbaik, rumah tangganya terbaik. Kemudian yang ketiga, yang dijadikan doa dalam bentuk tawasul adalah dengan qiraatul Quran. Kita membaca Al-Quran. Kita di sebelah makom orang tua kita berziarah ke situ. Itu perintah Rasul, ya. Kuntu nahaitukum ang ziyaratil qabri fazuruha. Dulu aku melarang ziarah kubur, kata Rasulullah. Tapi kemudian berziarahlah. Kenapa? Karena banyak hikmah dalam ziarah kubur. Apalagi kita berziarah kubur membawa anak. Itu seolah-olah tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Seolah-olah kita ngomong, nah kalau nanti bapakmu sudah tiada, beginilah engkau mendoakan bapakmu. Kita datang ke makam, kita datang ke kuburan, bukan minta ke sana. Kita mendoakan orang tua kita yang sudah tiada. Kita doakan dengan berdoa langsung kepada Allah. Allahumma gfirli. Kalau tidak bisa dengan bahasa kita, kalaupun ingin lebih lengkap lagi, bacalah Al-Quran dan mohon kepada Allah, ya Allah, setiap huruf yang aku baca, sampaikan pahalanya untuk orang tuaku yang sudah tiada. Itu bagus. Yang tidak boleh itu baca Quran di atas kuburan, bisa ngegebrok. Iya, kan memang tidak boleh juga kuburan itu injak-injak pun sebetulnya tidak boleh. Ya, baik ya. Yang mau telepon lagi silahkan 540-6677. Sekali lagi 022-540-6677. Saya tunggu lagi teleponnya ya. Lagi lanjutkan lagi. Tadi belum selesai. Gimana kalau kita menjadi seorang yang kalah di akhir Ramadan ini?